Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Di sini saya akan memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai salah satu tempat destinasi wisata di Kota Cirebon ini. Pada kesempatan kali ini saya berada di Masjid Merah yang berada di Jalan Panjunan. Selain menjadi tempat ibadah bagi umat muslim, Masjid Merah ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup tertua di Kota Cirebon ini. Masjid Merah Panjunan di Cirebon merupakan masjid bersejarah peninggalan Syekh Syarif Abdurrahman. Ada beberapa keunikan yang ada di masjid tersebut. Masjid Merah Panjunan terletak di tengah pemukiman warga yang dikenal Kampung Arab di Jalan Panjunan, Kecamatan Mahungkuk, Kota Cirebon. Statusnya yang bersejarah membuat masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Cirebon. Masjid Merah Panjunan memiliki 17 tiang sebagai penyangga yang bermakna 17 rakaat sholat. Sebelum masuk ke area masjid, terdapat gapura kembar yang diikuti oleh barisan pagar yang tersusun dari bata merah dengan ornamen ukiran Tiongkok. Masjid Merah Panjunan adalah masjid yang dibangun oleh Syarif Abdurrahman atau Pangeran Panjunan pada tahun 1480. Masjid yang dibangun 18 tahun sebelum pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan masjid tertua kedua di Cirebon setelah Tajuk Penjelagrahan. Nama Panjunan merujuk pada kampung di mana masjid ini berada. Sementara, nama merah berasal dari struktur batu bata bangunan yang berwarna merah. Masjid yang dibangun 18 tahun sebelum pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan masjid tertua kedua di Cirebon setelah Tajuk Penjelagrahan. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Pak Ahmad selaku salah satu dari pengurus DKM di Masjid Merah ini. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana awal mula terbentuknya Masjid Merah di Kota Cirebon ini, Pak? Jadi asal mulanya itu dari perjalanan Syekh Nurjati itu. Dia menyebarkan agama Islam pertama itu di tanah Jawa. Setelah itu dia berzikir, akhirnya dapat ini petunjuk dari Allah SWT itu untuk menuju negeri Irak. Dalam negeri Irak itu dia bertemu dengan berguru dengan Syekh Junaid. Setelah berguru dengan Syekh Junaid, akhirnya selesai pelajarannya itu dia ditemukan dengan Raja Sulaiman di negeri Irak itu. Setelah berkenalan dengan Raja Sulaiman itu, akhirnya dijodohkan dengan adiknya Raja Sulaiman itu bernama Harimah Mujaim Al-Ghazali. Sudah menikah, mempunyai 4 putra, Syekh Maulana Abdurrahman, Syekh Maulana Ibrahim, Dimas Syarif Baghdad, sama Syekh Maulana Syarif Dofi. Yaitu karena beliau ini sambil berbincang-bincang dengan kakak kumpul di sana, akhirnya dengan kedewasannya ini dia disuruh kembali lagi ke tanah Jawa. Dan pada itu akhirnya sambil jalan apa dengan 3 kapal itu, dengan 1 kapal itu 300 orang. Nah itu dia terus langsung akhirnya datang ke desa Persambangan. Dari zaman itu dia kaget, ini mudik itu orang berdagang itu dari mancanegara itu, akhirnya apa? Dia lihat jangan-jangan itu akhirnya dari pemukiman di situ, akhirnya saya dapat itu mendapat pemukiman di daerah Gua Sembung itu. Akhirnya setelah itu akhirnya dengan izin ayah andanya saya mau lakukan ini jalan-jalan nih, 4 orang ini jalan-jalan sampai kemana aja semula desa Plangon. Nah iya, setelah temu desa Plangon itu hanya dia tertegun, akhirnya senang di sana tuh sampai bapak daerah sana dia tak pakur dapat kamu situ ilham sana dengan masjid pas sholatnya. Akhirnya dia setelah itu dia berjalan akhirnya ketemulah hutan belantara ini.
pantau dia di sana sebelah utara itu bagai laut. Ini kan depan kan laut nih mas, dapur laut. Dan itu akhirnya dipantau sama dia, akhirnya dia termenung, akhirnya izin dengan ayah andanya Syekh Nurjati desa Datu Kapi itu. Dan yang jadi itu pantau sama Syekh Nurjati itu cocok desa Panjunan. Desa Panjunan itu artinya air mutiara yang sangat deras. Sangat keras. Iya, air mutiaranya sangat deras. Oh, deras. Iya. Kemancuran airnya tuh seperti air surga. Makanya air itu dia bikin airnya jadilah mungkin airnya apa? Lupa. Satu malam itu sudah jadi. Sudah jadi apa? Segala macam itu hanya sampai tahap apa sampai itu dapat itu lagi. Ingat dengan ayah andanya, gimana keadaannya? Hanya sana dia menengok ada seorang guru ngaji. Begitu. Udah berpuluh tahun, udah dia menginjak jaga di sini. Sekitar 50 tahun kemudian lah. Nah itu makanya dia di situ ada seorang pemuda lagi belajar ngaji. Tanya ya andanya, apa itu? Pak, kita itu roh. Oh, dia pulang. Paginya ke situ lagi, Jadi saya itu penasaran. Penasaran itu dia sampai membuat gerabah di sini. Gerabah desa Kosambi. Kosambi Sipung. Gerabah. Tanahnya ngambil dari saudara Rampak itu Purasaren. Dasar ada orang yang mencari datang sini dia cari akhirnya ngobrol ketemu dengan Syekh Sarif itu di masjid ini ngobrol aja sebetulnya sama Abdurrahman belajar dengan Syekh Sarif seorang pemuda yang gagah berani itu akhirnya sama Abdurrahman sebagai orang tua yang saling akhirnya saya tukar pikiran. Itu aja apa. Nah baru akhirnya dijodohkanlah Syekh itu dengan Imam Satu Syarifah Baghdad. Istri yang pertama membuka padukan Pakmuati. Ini sambil bebenah ini, ya inilah sampai itu sampai tahun 80 itu. Iya. Nah itu dia sambil masih bikin gerabah itu masih terus sampai untuk cucunya itu sampai sekarang. Kalau gerabah sendiri itu untuk apa? Gerabah itu dia celengan. Itu kalau gerabah itu celengan, di celengan, pendil, terus pot bunga. Kalau Masjid Merah ini kan seluruh catnya rata-rata warna merah. Nah, bukan rata-rata warna merah, jadi beliau ini jadi apa ya, punya jiwa kesatria. Jadi kalau jadi bilang makna tersendiri dari warna merah itu. Iya, jadi kayak gitu. Kalau merah tuh kita harus berani dengan tekad yang bulat, tekad yang baik. Jadi kalau bicara itu harus kata A, jangan nanti A ya, ada yang nanya lagi B. Nah, ini artinya kan bengkok. Makanya beliau nggak mau ngambil yang putih. Yang putih itu dalamnya bagus, luarnya itu. Yang putih itu ya. Jadi kalau merah tuh sekalian merah sekalian di darah. Untuk selama Bapak menjadi pengurus di sini ada
bantuan dana dari pemerintah nggak Pak untuk pembangunan atau perubahan struktur bangunan di sini? Ya sebelumnya sih ada mas, dari Peda juga ada, dari kebudayaan ada, dari arsitektur ada. Cuma dananya sama DKM nih, sama lain. Jadi ini saya mencari ngecat aja mas, ini cari ngecat dari donatur. Dari sekitar sini masyarakat. Iya. Oh. Nah DKM-nya diminta, juga mau kecimpung. DKM juga kalau mau ngecat cari donatur. Ditanya uangnya kemana nggak tahu. Nah itulah jadi ini makasih. Nah, yang terakhir nih Pak, menurut Bapak atau untuk Bapak sendiri, saran bagi para pemuda khususnya di kota Cirebon ini untuk melestarikan Masjid Merah sebagai salah satu tempat Ya ibadah. inilah, ini kan cikal bakalnya penyebaran Islam di tanah Jawa atau di Cirebon ini di daerah Pantura. Nah kita lestarikan kan dengan jalan apa jadi Menjaga. Iya menjaga saling ini apa? Iya. Mumpung ada masjid yang tua ini, kita harus menjunjung tinggi kota wali ini, jangan ada yang saling apa sih, iya seperti pedoman yang ada di sebelah sana. Dari kita hidup itu harus bergotong royong, harus saling punya apa logika yang tinggi. Jadi kan nggak masalah, kita harus tujuan. Kalau ini boleh dijelasin nggak Pak, tempat-tempatnya ada apa aja sih? Ya kalau jelasin ya ini nih Mas. Ini filosofi yang ini sebagai disebutnya pintu batin Mbak. Pintu batin itu pendek Mbak. Pendek itu kalau kita orang hidup itu harus tunduk. Kalau tunduk itu harus sujud pada Allah. Kita nggak boleh asaing, nggak boleh sombong, takabur apa. Nah, kita harus merendah, dan rendah itu kita saling menghormati orang tua sama yang muda yang menghormati orang tua, bisa membalikan yang begitu. Nah, kalau begini akhirnya ini ada filosofi keimanan. Kita hidup itu tidak boleh saling ejek mengejek, karena kita ini satu tujuan, tidak boleh satu untuk begitu. Kalau di dalam sini ada tempat atau Ini hanya mimbar aja, musalnya para wali sini dan pengesahannya Mas. awal Iya. Nah kita ini di setelah ini kita di pilar ini 45 Mas. 4 imam. Ini. Jadi 45 ini untuk menjaga keimanan kita. Jadi makanya pedoman ini dengan satu kenan ini tidak boleh 45 itu saling Beradu gitu. ya itu saling ngotot itu. Ini katanya benar, ini kata benar, karena si tujuannya sama satu. Makanya banyak panjenengan itu menjadi imam, semua imam. Nah, dari segi imam setelah itu kita ini perpaduan antara Islam, Buddha, Cina. Cina itu maksudnya ini aja. Tapi bangunan ini semuanya dari Buddha. Hidup kedua-duanya Islam dan Buddha. Islam Buddha Hindu. Kalau Cina ini kan diberi hadiah oleh Liontin pada waktu pernikahan Liontin dengan Nyimas Sri Baitullah. Ya, pada waktu babak akhir itu temukan hanya inilah kiriman ini hadiah untuk kenang-kenangan. Ini masih asli semua ya Pak? Iya. Ini belum bukanya setahun 2 kali, dari Idul Fitri dan Idul Adha. Malam takbir dibuka. Sampai menjelang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sudah sholat selesai,
sebulan kita tutup kembali. Coba. Alhamdulillah kami telah mendapatkan informasi yang cukup banyak dan cukup dapat dipahami oleh kami. Semoga Masjid Merah ini tetap menjadi masjid untuk bagi umat muslim dan tempat destinasi wisata yang baik untuk kota Cirebon dan yang lainnya. Semoga anak-anak muda juga dapat menjaga dan melestarikan masjid ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.